Calon Wakil Presiden, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menghadiri deklarasi 5.000 Laskar Santri di lapangan Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Dalam perjalanan menuju lokasi deklarasi, Cak Imin memilih untuk menggunakan mobil Jeep. Ia didampingi Ketua DPW PKB Jateng, Muhammad Yusuf Cutlori. Cak Imin menggunakan baju putih dan peci, Yusuf juga. Namun Yusuf ditambah dengan properti rompi bertuliskan Amin di dada kirinya. Di sisi jalan tampak masyarakat menyambut kehadiran Cak Imin. Mereka mengacungkan jari telunjuk ke arah Cak Imin, simbol nomor urut Anies Baswedan Cak Imin, Amin. Setibanya di lokasi deklarasi, tampak ribuan santri sudah menunggu kehadiran Cak Imin. Kedatangan dari pasangan Anies ini disambut oleh iringan lagu dari marching band atau kirap irama. Sebagai informasi, Cak Imin hari ini melakukan safari politiknya di kawasan Jawa Timur usai sebelum ia berkampanye di kawasan Bali. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar. Ucapkan selamat datang pada Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri. Gus Muhaimin Iskandar, Panglima Santri sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia, dan Gus Yusuf Huduri selaku pembina Laskar Santri Jawa Tengah. Dan selanjutnya untuk para santri silakan untuk dapat menempatkan diri di depan panggung setelah grup marching band selesai.
kita lanjutkan acara, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Mohon pada Gus Muhaimin untuk tidak meninggalkan lokasi. Kita akan yel-yel terlebih dahulu, Gus. Baik, kita yel-yel yang tadi telah kita persiapkan untuk kita persembahkan khusus untuk Gus Muhaimin. Mohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di pinggir untuk dapat ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang masih di pinggir untuk dapat ke tengah, kita akan yel-yel terlebih dahulu dalam rangka menyambut kehadiran Gus Muhaimin Iskandar dan juga Gus Yusuf Huduri dan serta rombongan yang telah hadir dalam siang hari ini. Baik, Laskar Santri bisa geser, yang tengah silakan diisi. Laskar Santri sing ninggalke salat fakot hadamatin, maka sama artinya dia dengan menghancurkan Islam. Kalau salat menjadi tiangnya agama, maka salat menjadi tiang kehidupan manusia. Keluarga sampeyan pengen ayam tentrem napa mboten, Bu? Nek keluargane pengen ayam tentrem, salate sing tertib 5 waktu, insyaallah keluargane ayam tentrem. Allahumma. Termasuk Indonesia. Kalau Indonesia kepengen kokoh, kepengen tentrem ayam, kita cari pemimpin sing salate tertib. Setuju? Kita isi DPR RI di Senayan, DPR yang sholatnya tertib, insya Allah anti korupsi. Allahumma. Kita nyari presiden, wakil presiden sing sholat 5 waktunya tertib. Setuju? Di antara 3 calon presiden sing salate tertib, ngertos badan? Siapa calon presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Siapa wakil presiden yang sholat 5 waktunya tertib? Calon presiden sing Fatihah jangkep sapa? Calon wakil presiden sing iso maca Quran fasih sapa? Dene wis paham kabeh. Ini penting, Pak. Penting. Kalau pemimpin kita sholatnya tertib, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah pemimpin kita Indonesia akan diberikan aman karena pemimpinnya akan terjaga dari maksiat dan mungkarat. Allahumma. Jujur memang kula sing paham ya mung Pak Anies karo Pak Muhaimin. Pak Anies wingine kula sareng teng Trenggalek tekan mriko pas wangsane maghrib teng pesantren kalih Pak Kiai didaulat untuk menjadi imam sholat maghrib. Alhamdulillah Fatihah fasih tur Fatihah yo nganggo bismillah. Cetok bismillah ya, Beb. Rono wingine ana sing ngomong Pak Anies ki ora patek bismillah jarine. Ternyata mbasan imami bismillah cetok tekan rampung suratnya juga fasih. Itu. Ini sudah terbukti. Kalau yang lainnya saya belum terus terang. Kalau dereng nate makmum Pak Prabowo. Yo mungkin luwih fasih, mungkin aku ning urung tau krungu, Pak. Pak Ganjar yo ngono, aku yo urung tau makmum, Pak. Sing wis tau makmum Pak Anies, apa maning Pak Muhaimin Iskandar pun bola bali. Beliau itu belum lahir saja sudah santri. Beliau itu satu-satunya calon wakil presiden dan presiden yang nasabnya langsung kepada muassis Nahdlatul Ulama. Buyute Mbah Bisri Samsuri. Mula wong-wong NU aja keblingar nek arep golek wakil presiden
sing jelas nasab NU-ne, sing jelas kesantriannya, maka pilih nomor niki sing penting. Apa sih? Penting. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami Laskar Santri Wonosobo mendeklarasikan ada pemilu 2024. Kami Laskar Santri Wonosobo siap mengawal visi misi dan program kerja Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar agar terwujud keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan pilih amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan pilih amin. Amin. Menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, aja dilanjutkan dengan orasi politik dari Gus. Petani Indonesia selama 10 tahun terakhir ini kesulitan pupuk, hasil produksinya juga tidak terjual dengan harga yang sesuai, betul? Saya berkesimpulan pemerintah mengabaikan dan membiarkan nasib petani, betul? Lebih parah lagi, program pemerintah di dalam menyediakan pangan nasional niku mboten nglibatno petani. Wonten program namine lumbung pangan atau bahasa Inggrisnya food estate. Ngentekno duit puluhan bahkan ratusan triliun digarap oleh perusahaan tidak melibatkan petani dan gagal. Hutane wis ditebang, digarap, ditanduri yang namanya singkong, gak bisa tumbuh, alame rusak, duit triliunan hilang. Kualat poro petani. Insya Allah amin menang. Program gak jelas ini kita hentikan dan uangnya kita siapkan untuk beli pupuk buat rakyat kita. Setuju? Sampean dibujui ya seneng ae. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun amin menang, langsung anggarannya digunakan untuk membantu petani. Dan insya Allah kalau petani bisa produksinya baik, maka pangan nasional akan terpenuhi. Amin. Kalau pangan nasional terpenuhi, tidak perlu lagi mengandalkan impor pangan. Setuju? Ini yang disebut
Kersa mboten perubahan nasib. Kok gelem ae dibujuki rek bolak-balik. Nggih napa nggih? Alhamdulillah kula remen sangat saged sowan panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu ingkang wah luar biasa. Katanya saya dengar nggawa panganan dhewe, saling berbagi, ada yang iuran begono, ada iuran minuman, ada yang nyewangi iuran panggung. Ya Allah luar biasa, jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih besar lagi. Dan saya bersaksi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, semua ikhtiar kita dalam rangka bersatu dengan seluruh kekuatan saudara-saudara kita di berbagai tempat, insya Allah menjadi energi perubahan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Dados sedekah panjenengan kangge konsumsi, sedekah panjenengan kangge panggung, sedekah panjenengan kangge seluruh kehadiran di sini, termasuk yang keringetan panasen ninggalo rumah, ninggalo kegiatan kumpul di sini, kita abdikan untuk negeri kita supaya berubah menjadi adil dan makmur. Amin. Boten sia-sia, kelak suatu hari kalau Indonesia berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyatakan kami termasuk yang ikut andil dalam mewujudkan perubahan bangsa menjadi adil dan makmur. Amin. Kula sakjane pun dangu gatel delok keadaan ini ora berubah-berubah. Bagi sembako nek menjelang pemilu tok. Betul apa betul? Wow, Gus Yusuf nyampeaken bantuan sosial itu bukan uang pribadi. Bantuan sosial itu uang rakyat yang memang kewajibannya harus disalurkan kepada rakyat semuanya. Kemarin ada salah satu calon masang gambarnya di bansos. Saya nyatakan, kamu menumpang rakyat untuk pemilu, berarti kamu tidak punya etika dan akhlak untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, saya yakin Wonosobo imane kuat kabeh. Amin. Wonosobo santrine menang mutlak. Amin. Wonosobo kekuatan NU-nya solid. Wonosobo habaib dan kiai-kiainya solid. Tadi Habib Thohir cerita, Gus, saya itu dirayu sebelah sono, mau dikasih ini dikasih itu. Saya alhamdulillah luwe apik dodol sarung, tapi tidak menanggung hutang yang akan membebani masa depan bangsa kita. Mugi-mugi ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai, asatid-asatidat yang istiqomah diberi umur panjang dan sehat walafiat, diberi kekuatan. Hasil dari yang nggak jelas berarti nanti kalau memimpin harus nanggung beban ngikuti perintah yang nyumbang. Betul apa betul? Alhamdulillah. Amin. Anies Muhaimin niat tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh atas perintah kiai-kiai, atas hasil istikharah kiai-kiai, atas perintah PKB, atas dukungan partai-partai Nasdem, PKS dan yang lain. Bismillah, noto negoro kanggo kemuliaan warga rakyat bangsa Indonesia. Amin. Insya Allah perubahan ini akan datang bukan karena didikte oleh siapapun, karena memang harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Pulau sampun keliling, saking Aceh, Sumatera, Jawa pada dasarnya semua sudah, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Semua
punya gairah mendukung perubahan. Karena apa? Karena nasib harus dirubah oleh pemerintah yang akan datang.